Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Spirit edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2020. Dan Coach Ferdi, kita sudah berada di segmen terakhir perbincangan kita pada sore hari ini, yang tentunya seru dan membawa semangat sekali nih, Coach Ferdi. Dari segmen pertama sampai dengan segmen ketiga ini, wah ini tergugah jiwa ya. Apalagi untuk orang-orang yang sales, sangat sayang sekali kalau ditinggalkan perbincangan ini. Tapi perbincangan ini bisa Smart Listener saksikan di channel YouTube Smart FM Palembang, karena akan kita tampilkan juga di channel YouTube Smart FM Palembang. Oke, baik Coach Ferdi, ini di segmen terakhir mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih saya ingin tanyakan. Nah, goals dari setiap pekerjaan kan adalah tercapainya sebuah target secara maksimal. Betul sekali. Nah, khususnya di pekerjaan sales yang memang dapat dikatakan target tercapai adalah harga mati. Betul. Seperti yang kita tahu di kondisi sulit saat ini. Nah, kira-kira strategi apa aja sih yang harus dilakukan seorang sales supaya target pribadi dan target kelompok ini dapat tercapai? Karena sales ini kan ada target pribadi, ada target kelompok. Nah, betul. Mungkin singkat saja Mas Ferdi, strategi seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang sales? Baik, sebelum kita bicara tentang strategi lebih lanjut ya, percuma strategi sehebat apapun kalau kita belum mengupgrade diri. Itu kuncinya. Jadi begini, seringkali ketika kita melihat target-target dan itu adalah harga mati, kita mau strategi apapun tapi kita tidak mempunyai senjata untuk bertarung. Artinya apa? Kita perlu mengupgrade diri kita. Misal begini, yang awalnya Anda terkejut tiba-tiba terjadi perubahan secara online. Apakah Anda sudah membekali diri Anda? Anda ikut training atau misalnya Anda nonton YouTube atau apa? Bagaimana meningkatkan penjualan dalam dunia online? Nah, ini penting. Nah, setelah Anda mengupgrade diri Anda menaikkan kapasitas diri Anda, baru Anda rancang strategi ya. Nah, ketika Anda sudah tahu teorinya seperti apa, Anda bikin strategi, Anda buat deadline. Jadi misal begini, misal target Anda sebulan adalah 50 juta, misal 50 juta. Bagaimana 50 juta itu Anda pecah-pecah? Sehingga Anda bisa mengontrol diri Anda. Karena takutnya kalau kita, masih lama 20 hari lagi baru 50 juta. Kita cenderung akan menunda dan menunda. Tapi ketika kita benar-benar memecahkan target ini setiap harinya, berapa yang harus kita kejar setiap hari. Jadi patokannya bukan per bulan, bukan per tahun, tapi setiap hari kita harus kejar angka berapa. Dan setiap kita kekurangan target, kita harus kejarnya berapa lagi. Nah, ini yang akan memacu kita untuk mencapai target tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mulai melihat, seperti yang dikatakan tadi sebelumnya, kita melakukan kolaborasi. Jadi apa yang bisa membantu kita untuk meningkatkan penjualan kita. Ya, jadi kita sekarang eranya bukan kompetisi lagi, tapi adalah kolaborasi ya. Karena kalau kita sendirian, kita agak berat untuk mendongkrak penjualan. Jadi kita harus bisa mengajak kerjasama apa yang bisa meningkatkan penjualan kita. Jadi banyak sekali strateginya, yaitu kita bisa upgrade diri dulu yang terpenting, kemudian bagaimana kita kolaborasi, ya, upgrade diri, kolaborasi, dan yang terakhir adalah konsisten. Bagaimana kita menargetkan itu hari demi hari untuk kita kejar. Itu yang bisa membuat kita lebih terarah. Baik, berarti strategi untuk mencapai target, baik itu target pribadi maupun kelompok. Tadi saya tangkap ada beberapa. Yang pertama itu adalah hilangkan kebiasaan menunda. Betul. Nah, ini kalau bisa target yang harusnya kita penuhi sebulan itu dilakukan setiap hari ya, Mas Ferdi. Setiap hari, gencar ya. Nah, yang kedua, kolaborasi. Karena saat ini seperti yang Mas Ferdi katakan tadi, ini bukan saatnya untuk kompetisi. Betul. Tapi adalah ajang kita untuk berkolaborasi. Baik, Mas Ferdi, ini masih ada lagi. Saat ini kan orang lagi pada susah nih. Betul. Ini masa sulit pandemi corona saat ini. Dalam artian orang-orang ini untuk mengeluarkan pengeluaran harus dibatasi, harus di-manage dengan baik. Nah, kira-kira kita sebagai seorang sales kan tugasnya ya harus mengeluarkan pengeluaran yang dimiliki oleh customer. Nah, dengan situasi seperti saat ini, kira-kira gimana sih cara menumbuhkan semangat supaya seorang customer yang membatasi pengeluaran tersebut tidak menjadi hambatan bagi kita seorang sales? Luar biasa sekali. Dan ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Di satu sisi, karena terkena kasus pandemi ini, orang sibuk menghemat pengeluaran, ya, karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan lain dan pemasukan sendiri pun mungkin terpotong dan tidak maksimal begitu ya. Tapi di satu sisi, bagaimana seorang sales bisa fighting untuk terus mendapatkan target? Jadi begini, intinya adalah begini, apapun yang terjadi dalam hidup ini, bagaimana Anda mampu
menemukan hot button dari customer itu sendiri. Jadi misal begini, setiap orang yang Anda temui itu pasti mempunyai yang namanya hot button. Hot button itu ada berbagai jenis. Hot button ini adalah satu tombol yang kalau kita pencet, orang itu mau beli. Jadi begini, contoh. Ada orang yang dia mau beli barang itu karena faktor gengsi. Ada orang yang kalau dia mau beli barang itu karena faktor dia mau nolong orang, ada rasa sosial. Ada yang kalau dia mau beli barang itu karena faktor produknya emang bagus. Kemudian ada juga faktor dia mau beli barang tersebut karena untuk membahagiakan orang lain misalnya. Jadi banyak sekali faktor. Nah, kita harus bisa melihat ya kira-kira karakter orang tersebut dia lebih ke arah mana. Sehingga ketika kita pencet tombol tersebut, dia ada keinginan untuk mau membeli. Saya berikan ilustrasi contoh, misal begini. Jadi misal kalau kita berjualan kepada orang lain ya, kita harus melihat dulu ya psikologinya. Apakah dia pakai untuk diri dia pribadi atau untuk keluarganya? Kemudian apakah dia lebih mungkin ke kerohanian, spiritual atau apa? Nah, bagaimana kita dari kita melakukan kedekatan seperti pertanyaan sebelumnya, kita cari info. Sehingga ketika kita ketemu, oh ternyata dia kebutuhannya di ini. Tinggal kita pencet sehingga yang awalnya mungkin dia ragu karena harus banyak pengeluaran tadi, otomatis mau tidak mau dia mulai mau beli. Karena dia merasa ini urgent. Hot buttonnya berhasil kita tekan. Nah itu. Jadi bagaimana kita harus mampu menemukan hot button dari customer kita. Itu kuncinya. Baik. Bagaimana cara kita menemukan hot button ya dari customer kita supaya di situasi saat ini untuk mengeluarkan memang pengeluaran memang harus di-manage dengan baik, tapi itu tidak harus menjadi contoh. Ya, saya berikan contoh konkretnya misal begini. Misal saya jual handphone. Saya jual handphone. Di satu sisi dia merasa aduh lagi mau beli handphone mahal ini agak-agak ngeri. Misalnya gitu. Nah, tapi bagaimana saya memainkan mindsetnya begini. Baik Pak, anggap Bapak investasi handphone ini adalah 3 juta. Handphone barunya 3 juta. Bapak bayangkan, hanya dengan Bapak investasi 3 juta handphone ini, nanti Bapak bisa mendapatkan database yang banyak ya. Jadi Bapak invite orang banyak. Jadi bisnis ketika pandemi ini adalah banyak orang yang tidak bisa survive dalam bisnisnya ketika tidak ada database, tidak ada list building, tidak ada daftar nama siapa yang ingin kita jual produk kita. Nah, jadi bagaimana kita buka mindset dia, kita buka edukasi dia, bukan dia 3 juta ini untuk menghaburkan handphone ini untuk dihambur-hamburkan gitu. Tapi kita buka sisi bahwa ini adalah investasi. Bapak beli 3 juta, Bapak bisa dapatkan 30 juta, bahkan ratusan juta dengan Bapak melakukan penjualan lebih efektif di handphone tersebut. Bagaimana Bapak cari daftar kontak yang baru, Bapak kumpulin dan Bapak pun bisa menjual produk Bapak. Nah, jadi dengan itu yang awalnya mungkin dia ragu, aduh nantilah saya sepertinya belum butuh nih yang begini-begini. Contoh handphonenya tambah mahal nih. Bisa kita berikan hot buttonnya misal begini, Pak, kalau Bapak pakai handphone ini, videonya kalau Bapak buat acara itu lebih profesional, Pak. Harga nilai jual Bapak bisa naik malah, Pak. Nah, bagaimana kita menyentuh itu? Itu yang harus kita gali. Sehingga begitu dia merasa, oh iya ya penting ya. Oh iya ya betul sekali ya. Dia ada kesadaran mau beli. Berarti bagaimana cara kita membuka mindset customer? Kuncinya Mas Ferdi ya. Baik. Menemukan hot button. Baik, Mas Ferdi, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mau saya tanyakan lagi, tapi kita sudah berada di penghujung segmen perbincangan Smart Spirit kita pada sore hari ini. Dan Smart Listener, demikian perbincangan kami pada sore hari ini. Saksikan terus Smart Spirit ya setiap hari Selasa, setiap minggunya dengan tema-tema yang berbeda, dan tentunya di minggu depan akan ada tema yang menarik lagi masih bersama Coach Ferdi Kawi. Dan akhir kata saya Fernando Terza pamit. Dan saya Ferdi Kawi, sampai jumpa lagi di Selasa depan.